Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Selamat malam Kang Bro. Biasa edisi lembur malam ini. Di depan saya ada sebuah filter rotary kepunyaan motor VGR lama ini. Ini sama ya, sama punyanya VGR New Jupiter Set. Itu sama Kang Bro. Nah, di sini saya sedang melakukan proses pembersihan ini Kang Bro. Kang Bro bisa lihat ya untuk residu kotoran yang ada di dalam pompa rotary ini Kang Bro. Saya yakin untuk filter rotary ini sepertinya belum pernah dilakukan penggantian ataupun dibersihkan. Ini masih bawaan motor, belum pernah dibersihkan, dan saya yakin pula ini juga belum diganti. Nah, ini habis saya bersihkan ya Kang Bro. Untuk kotorannya bisa dilihat seperti ini. Kotoran yang berada di filter rotary tersebut Kang Bro, segini banyaknya ini. Lihat, kalian bayangkan saja sebuah filter oli kotornya seperti ini. Apakah untuk kemampuan filter tersebut menyaring atau memfilter oli itu akan maksimal? Tentu saja tidak ya. Jadi ini saya bersihkan. Jadi untuk filter rotary ini di dalam kan ada ring seperti ini Kang Bro. Nah, ring ini bisa digeser sebenarnya. Nah, di sini ada dua penahan ya, gerigi ini. Ini bisa kita angkat dulu ya, posisinya kan untuk menahan bagian lubang yang ini. Nah, ini coakan ini nanti ditahan sama gigi dua ini. Ini kita angkat, kemudian untuk sela-sela di sini ya, ini ada seperti pingulan seperti ini. Ini kita masukin obeng dulu, obeng min kecil, kita angkat ke atas. Tujuannya supaya ring ini bisa bergeser-geser kan Bro. Nah, kalau sudah bisa bergeser ke arah manapun seperti ini contohnya, ini kita bisa bersihkan kotoran atau residu sisa pemfilteran oli ya di dalam sini. Kita bisa gunakan bekas ring piston seperti ini Kang Bro, ring piston yang bentuknya itu melengkung. Nah, kita bisa kodek-kodek seperti ini ya, kita congkel-congkel, kemudian bisa kita bersihkan, dan kotorannya sebanyak ini di dalamnya ya. Ini sudah mengeras. Kalau misal kita kasih cairan, misalkan karbu cleaner atau bensin, ini kan jadi kayak lumpur ini Kang Bro, residu ini. Nah, ini setelah selesai kita bersihkan, kotoran-kotorannya sudah keluar, ini baru kita cuci pakai bensin bisa, pakai karbu cleaner juga bisa. Misalkan ada, pakai karbu cleaner terlebih dahulu, kemudian nanti kita bersihkan seperti ini lagi, dan selanjutnya kita bisa bilas menggunakan bensinnya kita kasih selang seperti ini. Kalau misalkan ada karbu cleaner, gunakan karbu cleaner, kemudian bilas pakai bensin dan semprot pakai udara kompresor. Jadi biar benar-benar maksimal bersihnya ya. Nah, untuk kawan-kawan yang belum menonton video lengkap tata cara pembersihan filter rotary ini, bisa ditonton juga untuk video lama saya sediakan di pojok kanan atas ini ya. Silahkan diklik kalau misalkan mau melihat proses pembersihan filter rotary ini secara detail. Nah, selanjutnya ini akan saya pasangkan kembali posisinya, dan nanti saya akan melanjutkan lagi untuk videonya Kang Bro mengenai tata cara pemasangan filter rotary ini. Jadi di sini ada dua lubang nanti ya. Nah, ini lubang yang sebelah sini nanti dikunci dengan dua gerigi ini. Kemudian yang satunya lagi arah lawanan di sini, arah berlawanan. Tapi dia menghadapnya ke sebelah bawah. Kalau yang ini kan lubangnya nanti di atas, kalau yang ini di bawah. Nah, kita akan bahas nanti ya untuk tata cara pemasangan filter rotary ini dengan benar. Jangan sampai terbalik ya. Kalau misalkan terbalik itu juga akan berpengaruh Kang Bro. Kalau misalkan harusnya seperti ini, kita pasang seperti ini, itu akan sangat berpengaruh. Dan saya akan pasang kembali untuk bagian ring ini, akan saya rapikan terlebih dahulu, dan nanti akan kita lanjutkan videonya. Oke Kang Bro, kita lanjutkan pembahasan tentang tata cara pemasangan filter rotary ini di motor VGR lawas
bisa juga di motor VGR New dan juga Jupiter Set. Jadi untuk motor VGR ini menggunakan 2 buah filter. Yang pertama yang berada di area ruang hisap sini ya, yang akan dihisap oleh pompa oli. Ini untuk filternya sudah saya bersihkan kan bro. Jadi area kalter di bawah ini penampungan oli, kemudian oli yang akan dihisap ke pompa oli ini, yang akan dihisap oleh pompa oli ini disaring terlebih dahulu oleh filter ini. Nah setelah disaring, kemudian akan disirkulasikan oleh pompa oli masuk ke jalur ini ya. Jalur yang ini menuju ke area krek as melalui penutup kopling, bak koplingnya ya. Di sini nanti masuk ada jalur, ada seal masuk ke as ini, dan sebagian lagi ke arah silinder block atau silinder head melalui lubang yang berada di sini. Nah ini ya untuk lubang yang ke area head atau silinder block. Di sini dipasang perpak, maka oli akan naik melalui baut ini terus mengalir ke area silinder head. Nah yang akan kita bahas yang ke arah kruk as atau big end Kang Bro. Nah di sini terpasang sebuah filter rotary atau filter kedua sebelum oli masuk ke big end atau big pan ya, sebelum melumasi bagian lahar bambu yang berada di konrut dalam sini Kang Bro. Jadi sebelum masuk ke sana dia difilter lagi oleh filter rotary ini Kang Bro. Untuk cara kerjanya Kang Bro, kita pahami dulu jalur-jalurnya ya. Nah untuk inputnya kan masuk dari ujung as ini, yang dari pompa oli tadi masuk ke ujung as ini. Nah sekarang kita coba masukkan sebuah kawat, nanti tembusnya itu ke arah mana untuk jalur input ini. Kita coba masukkan ya. Nah ini Kang Bro, tembusnya yang ke ini, yang ke lubang belakang sini. Ada 2 buah lubang di sini ya. Namun untuk inputnya yang arah masuk oli ini masuk ke arah sini. Dan arah lubangnya berarti ini posisinya kan naik ke atas seperti ini Kang Bro, miring ke atas ya. Bisa diingat miring ke atas untuk lubang inputnya. Nah lubang input ini juga tembus dengan lubang ini Kang Bro, tembus dengan lubang ini juga. Nah sekarang untuk jalur yang satunya lagi ini adalah lubang atau jalur yang menuju ke bagian big end Kang Bro. Jadi kita bisa cek juga untuk jalur yang satunya ini kalau kita cek dia arahnya masuk ke dalam sana dan dia miring ke bawah ya untuk lubang ini. Kalau lubang input tadi miringnya ke atas, jengat seperti ini. Nah kaitannya Kang Bro dengan 2 lubang yang ada di filter rotary ini. Untuk tata cara pemasangan filter rotary ini pasti kalian sudah banyak yang paham. Di sini terdapat sebuah tanda ya, tanda garis seperti ini atau bisa dibilang tanda top ya. Tanda top ini harus terpasang sejajar atau lurus dengan lubang yang ada di bagian kruk as sini sebelah dalam sini. Pertanyaannya Kang Bro, kalau misalkan kita memasangnya itu asal, harusnya jalur ini kan dapatnya jalur atau lubang ini dapatnya lubang input ini tadi ya kan. Kalau misalkan kita masangnya jalur ini yang seharusnya sebagai input, kita pasang posisinya dapatnya lubang output yang menuju ke arah big pan-nya, maka yang terjadi adalah oli itu akan buntu, tidak mengalir Kang Bro, tidak sampai ke bagian big end. Sekalipun mengalir dia akan kurang deras kalau terjadi posisi sampai kebalik pemasangannya. Kebaliknya bukan seperti ini maksudnya Kang Bro, kebalik ini loh, garis topnya ini yang tadinya harus masuk ke bagian inputnya tapi kebalik seperti ini. Nah kenapa saya bilang akan terjadi buntu atau cuma ngalir sedikit yang ke bagian big end, karena bisa diamati Kang Bro untuk lubang yang ada di filter olinya ini lubang kan bersilangan ya. Ini ada 2 lubang Kang Bro, atas bawah.
tapi posisi lubangnya itu bersilangan, yang satu di sebelah luar sini, yang satunya lagi di sebelah belakang sana ya untuk inputnya. Karena tadi kita lihat untuk jalur input itu kan arahnya ke atas. Nah, kalau kita masangnya seperti ini berarti kan dia akan tembus langsung menghantam lubang ini. Untuk oli masuk, jus berputar dalam filter rotary ini, kemudian dia akan keluar melalui lubang yang ini. Ya, lubang yang ini posisinya berada di sini. Karena apa? Posisi untuk jalur yang diteruskan menuju ke big end miring ke dalam sana. Nah, ini yang saya ini masuk ke dalam sana miring. Nah, maka untuk lontaran olinya berasal dari sisi luar sini. Dari sisi luar ya, kalau kita pasangkan seperti ini posisinya dari arah sini, dan dia akan nyemburnya miring ke dalam sana. Kalau lubangnya berada di sisi luar sini akan miring ke sana dan masuk ke lubang yang diteruskan nanti sampai ke lubang big end di dalam sana, Kang Bro. Oke ya. Nah, untuk tanda supaya kita nggak ketuker untuk posisi pemasangannya, Kang Bro. Nah, ini kan tanda top, tanda garis ini. Di sini ada lubang yang sebelah luar, Kang Bro. Nah, tanda lubang ini sebagai tanda juga kita mengingat bahwa ini tanda inputnya, jalur inputnya searah dengan jalur input yang ada di dalam sini ya. Nah, searah dengan jalur ini, Kang Bro. Untuk jalur yang ini dia itu satu jalur dengan lubang yang ini. Ini lubang inputnya tadi saya bilang ya. Ini posisinya kalau dari depan sini kan arahnya naik ke atas. Naik ke atas masuk ke lubang yang ini. Des ya. Masuk, kemudian oli berada di sini berputar, kemudian dia akan keluar lagi melalui lubang yang satunya lagi ini dan masuk ke lubang yang lawannya tadi, masuk ke dalam big end sana diteruskan. Oke ya, untuk cara pemasangannya jangan sampai ketukar. Untuk tanda garis ini kita sejajarkan dengan tanda lubang yang ada di luar sini sebagai pedoman supaya kita tidak keliru saat pemasangannya. Nah, seperti ini, Kang Bro, untuk cara pemasangan filter rotary dengan tepat. Jangan sampai terbalik, posisi ini kita tempatkan di posisi bawah sini. Kan 180 derajat, Kang Bro. Jadi lubang tadi tidak tembus. Mereka itu terpisah, dua lubang ini. Walaupun dia sejajar atas dan bawah sini, tapi dia nggak tembus, Kang Bro, karena dia ada jalurnya sendiri-sendiri. Ini sebagai jalur input oli yang masuk ke filter rotary, dan ini sebagai jalur output yang keluar dari filter rotary yang menuju ke big end. Kalau kita gambarkan seperti ini biar lebih jelas lagi, Kang Bro. Ini misalkan asnya ya. Nah, ini lubangnya dari arah sini ya, inputnya. Kalau kita gambarkan masuk di sini kan ada lubang. Nah, anggap saja di sini ada lubang yang ini, Kang Bro, yang luar ini. Kemudian masuk lagi di sini sejajar dengan lubang ini sebagai inputnya ya. Misalkan kita tarik garis lurus seperti ini ya, ini lubang yang luar sini, kemudian ini sebagai jalur inputnya, kita teruskan. Nah, dia keluar ke sini. Tadi kan keluarnya kan miring ke atas ya. Nah, di sini terpasang filter rotary ini. Dan lubang yang satunya lagi berlawanan di sini ya, 180 derajat. Ini sebagai output yang akan masuk ke big end. Nah, lubang yang ini arahnya ke dalam sini, Kang Bro. Nah, yang menuju ke big end. Jadi lubang ini dengan ini terpisah, nggak nyambung. Dia itu terpisah dan terhubung melalui filter rotary ini. Setelah oli masuk melalui lubang input ini, oli berputar dan dia akan keluar lagi dari lubang yang satunya, masuk ke ini, diteruskan ke jalur lahar bambu atau big end yang ada di dalam konrod. Bisa dipahami ya, untuk jalurnya ini terpisah. Mudah dimengerti dan mudah dipahami ya. Jadi ayo mari kita amati lah, nggak ada salahnya ya kita pahami teori dan cara kerja setiap komponen yang ada di mesin, Kang Bro. Jadi untuk
meningkatkan kualitas kita kerja ya. Jangan sampai kita sebagai mekanik nggak paham fungsi dan cara kerja setiap komponen yang ada dalam mesin. Nah itu kalau misalkan nggak paham, nanti akan terjadi kesulitan saat kita melakukan proses analisa, proses perbaikannya kayak gitu Kang Bro. Jadi kalau kita bisa pahami dari setiap detail komponen yang ada dalam mesin, kita pahami fungsi, cara kerjanya, nah insya Allah itu setiap kita menangani atau kita dapat masalah, insya Allah pasti akan mudah terselesaikan selama kita ada pedoman atau teori, kita paham secara lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Insya Allah kesulitan apapun saat kita melakukan perbaikan bisa teratasi. Oke ya, mungkin untuk videonya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat buat kita semua, karena di sini saya belajar bareng-bareng ya, bukan berarti saya menggurui. Di sini mari kita belajar bersama-sama sebagai sesama mekanik ataupun kawan-kawan pemula ya yang masih tahap newbie. Nah, semoga video ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi sebuah pembelajaran. Dan harapan saya semoga tentunya video ini bermanfaat. Dan untuk selanjutnya Kang Bro jangan lupa ya, tetap dibantu tekan tombol like dan juga share serta komen. Dan juga subscribe ya buat yang belum subscribe supaya nggak ketinggalan setiap saya upload video-video terbaru. Akhir kata saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.